Istri CEO saya bab 1431-1440. Manusia bodoh, beraninya kau menatapku saat aku mandi, apa kau mau mati? Tanya wanita cantik berambut merah itu kepada Li Qingshan dengan dingin. Dia memiliki suara yang sangat bagus, meskipun terdengar seperti pembunuh, suaranya manis dan renyah. King Feng Li menatap wanita cantik berambut merah itu, dan ekspresinya sedikit goyah saat mendengar suaranya. Dia cantik, tetapi juga memancarkan energi yang kuat, membuat King Feng Li takut. Kau adalah Kaisar Roh tingkat ke-6, seru King Feng Li tak percaya. Ia sangat terkejut karena ia akan bertemu dengan seorang guru agung hanya dengan berenang di sungai magma. Ikan roh api di belakang mereka berhenti saat melihat wanita ini, dan seluruh tubuh pemimpin kawanan itu menjadi pucat karena ketakutan. Si cantik berambut merah menatap Li King Feng, lalu menatap ikan di belakangnya. Ikan roh api ini tampak lesat, kemarilah dan biarkan aku memakanmu. Dengan lambaian tangan kanannya, ia menciptakan sinar merah, yang menangkap 2 ekor ikan. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya sedikit, mengubah ikan itu menjadi energinya sendiri. Semua ikan menjadi pucat saat melihat pemandangan ini, dan langsung berlarian menjauh. Sambil menyeringai, wanita cantik berambut merah itu berkata, "Terima kasih sudah datang, tinggalkan beberapa makanan karena kau sudah ada di sini." Kemudian, sambil melambaikan tangan kanannya lagi, lengannya berubah menjadi cakar raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Menangkap ratusan ikan roh api merah, ia membuka mulutnya dan menyerap semuanya menjadi energi. Enak sekali. Wanita itu tersenyum, wajahnya memerah seperti mawar merah. King Feng Li melihat semua ini dengan kaget dan terkejut. Siapakah wanita cantik di depannya ini, dan bagaimana ia bisa melahap begitu banyak ikan magma sekaligus? Nafsu makannya sungguh besar. Si cantik berambut merah berbalik dan menatap Li King Feng. "Hei," katanya, "kamu manis sekali. Kemarilah, aku ingin melahapmu." Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah King Feng Li, ingin meraihnya juga. Tentu saja, Li King Feng tidak akan menyerah begitu saja. Mengayunkan pedang kaisar api di tangannya, ia menebasnya ke depan, menciptakan energi api tajam yang menghantam tangan wanita cantik berambut merah itu. Sebuah ledakan dahsyat meletus, mendorong gelombang sungai ke atas. Energi dahsyat menyelimuti tempat itu saat tubuh Li King Feng terpaksa mundur. Wajahnya sedikit memucat. Tadi, saat dikejar monster tua Li Shui, ia terluka parah, jadi ia bukan tandingan wanita cantik ini. Kalau tidak, ia pasti bisa melawannya. Terkejut, si cantik berambut merah berkata, "Manusia, kau memang kuat, tapi kau hanya berada di tahap setengah langkah alam Kaisar Roh, kau tak akan menang melawanku, seseorang di alam Kaisar Roh tingkat ke-6. King Feng Li tersenyum tipis, "Kau harus membayar harganya sendiri jika kau ingin membunuhku." Petik 2. Wanita itu tertawa, dan tatapannya berubah dingin. "Manusia, apa kau pikir hanya ini yang kumiliki? Aku bisa mengendalikan sungai magma di sekitar sini dan membakarmu sampai mati." Rambutnya mulai bergoyang seperti ranting pohon willow, dan sungai di sekitarnya pun bergoyang bersamanya, berubah menjadi komet-komet yang langsung mengarah ke Lili. Komet-komet itu menjebaknya saat lava bersuhu tinggi menyerangnya. Awalnya sungai itu hanya bersuhu 8000 derajat, tetapi setelah dikendalikan oleh wanita itu, seluruh tubuhnya terpanggang hitam karena suhu yang tinggi. Ekspresi wajah King Feng Li berubah, dan dia mulai dengan panik menyalurkan teknik tubuh penyucian fana untuk melepaskan energi emas guna menyerap suhu tinggi. Namun, cuaca masih terlalu panas, dan ia menjerit kesakitan. Syukurlah ia memiliki api emas di dalam dirinya. Api emas terus menyerap suhu dan membantu meredakan sedikit panas Li. Kalau tidak, ia pasti sudah terbakar. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa kabur setelah mengalahkan si cantik berambut merah ini," kata King Feng Li dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sedetik kemudian, sambil mengendalikan api emas di dalam dirinya, dia mengeluarkannya dari tubuhnya dan meletakkannya di ujung jarinya. Ekspresi si cantik berambut merah berubah menjadi terkejut saat melihat api emasnya. "Api emas? Bagaimana kau bisa memiliki api santo emas?" tanyanya tak percaya. Ia telah tinggal di sungai magma sepanjang hidupnya dan mengenang pertemuannya dengan para santo bumi purba. Para santo itu menggunakan api emas untuk menghancurkan langit dan bumi, serta mengguncang alam semesta. "Cantik, jika kau benar-benar ingin bertarung sampai mati, aku akan menggunakan api emasku." King Feng mencibir pada si cantik berambut merah. Lili sebenarnya tidak ingin menggunakan api emasnya, karena ia hanya bisa menggunakannya 3 kali setiap 12 jam. Baru saja ia menggunakannya 2 kali melawan monster tua Li Shui, jadi ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Wajah wanita itu sedikit membeku mendengar kata-katanya, dia tahu betapa kuatnya api emas itu. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepala si cantik berambut merah saat wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. "Manusia,
apakah kamu dikejar? Dia membuka mulutnya untuk bertanya. Li Qingshan mengangguk dan berkata jujur, memang, kenapa? Wanita itu tersenyum, kalau kita bertarung, kita berdua akan terluka parah, dan binatang buas lain di danau ini akan diuntungkan. Tapi, kita juga bisa memilih untuk bekerja sama. Bingung? Li Qingshan bertanya dengan cemberut, bagaimana kita bisa bekerja sama? Wanita itu tersenyum tipis, aku tahu tempat di sungai ini, dan ada 2 buah kerajaan magis mistis tersembunyi di sana. Buah itu sangat berharga dan bisa membantu kita naik level. Kita bisa menemukannya bersama. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, kenapa aku harus percaya padamu? Kalau memang ada buah kerajaan mistik magma, kenapa kau tidak langsung mendapatkannya dan malah memilih untuk membawaku? Lili tidak mempercayai wanita cantik berambut merah di depannya. Ia yakin wanita ini berniat jahat. Alasan lainnya adalah karena wanita itu memang terlalu kuat, dan itu membuatnya takut. Bab 1432. Permaisuri Ular Magma. King Fengli benar-benar tidak mempercayai wanita cantik berambut merah itu dan tidak mau bergabung dengannya. Dia melihat langsung ketidakpastian dan kekhawatirannya, lalu tersenyum. King Fengli, jangan khawatir. Api emasmu sangat kuat dan bisa melukaiku dengan parah. Li Qingfeng memikirkannya sejenak. Ia benar, apinya mungkin hanya bisa digunakan sekali lagi, tetapi tetap saja sangat kuat. Jika si cantik berambut merah benar-benar ingin menyakitinya, King Fengli pasti bisa melukainya dengan serius, atau bahkan membunuhnya dengan api emas. Baiklah, ayo kita cari buah kerajaan mistik magma bersama-sama, tapi kau harus membaginya denganku. Li Qingfeng mengangguk. Saat ini, dia baru setengah langkah di alam Kaisar Roh dan sangat membutuhkan terobosan. Dia membutuhkan buah itu untuk dirinya sendiri. Gembira, si cantik berambut merah mulai memimpin jalan. Duo itu berenang ke arah utara dengan sangat cepat. Semua monster langsung bersembunyi saat melihat si cantik berambut merah. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang master legendaris. Lengan dan kaki King Fengli terbentang seperti katak saat mereka terus berenang maju. Hai cantik, kamu belum memberitahuku namamu. Li Qingfeng tersenyum tipis pada wanita cantik di sampingnya. Dia menjawab dengan senyum tipis, kamu bisa memanggilku Permaisuri Ular Magma. Permaisuri Ular Magma. Lili mengulang nama itu dengan kaget. Pantas saja dia begitu kuat, dia dikultivasikan dari ular berusia 1000 tahun. Permaisuri menatap Li Qingfeng, siapa namamu? Kita sekarang partner, dan karena kau sudah tahu namaku, kau harus memberitahuku namamu. Sambil tersenyum, King Fengli menjawab, panggil aku King Fengli. Si cantik berambut merah mengangguk tanpa berkata apa-apa. Meskipun Li Qingfeng sangat kuat dan terkenal di dunia kultivasi, tak seorang pun pernah mendengar tentangnya di danau magma di bawah tebing Gunung Naga Harimau. Dia telah tinggal di sini selama ribuan tahun dan hanya mengetahui 10 pukulan dahsyat di danau magma, dia belum pernah mendengar tentang King Fengli. Keduanya terus berenang ke utara. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang dibicarakan oleh Permaisuri Ular Magma. King Fengli melihat ke depan, memang di tengah danau ada sebuah pohon kecil. Itu adalah pohon berwarna merah menyala, dengan 2 buah tumbuh di atasnya. Setiap buahnya seperti tomat seukuran kepalan tangan, memancarkan energi api. Kedua buah itu ditandai dengan kitab suci jimat Dao Surgawi berwarna merah. Kitab suci jimat Dao Surgawi berasal dari danau magma. Selain kitab suci jimat Dao Surgawi berelemen emas, kayu, air, api, dan tanah di dunia kultivasi diri, terdapat pula kitab suci guntur, gunung, sungai, lahar, dan es. Setiap kitab suci sangatlah kuat, karena menyerap energi langit dan bumi. King Fengli punya firasat jika dia memakan buah kerajaan mistik magma, levelnya mungkin bisa mencapai alam Kaisar Roh level 2. Namun, ekspresinya berubah sebelum dia bisa bertindak saat dia melihat sekelompok binatang buas berkumpul di sekitar pohon buah. Setiap binatang luar biasa kuatnya, ada singa magma, macan tutul, bahkan gajah magma. Lili akhirnya menyadari bahwa sungai magma seperti dunia lain, dan makhluk-makhluk yang ada di sana sama seperti di dunia luar. Namun, makhluk-makhluk ini hidup di sungai magma, dan meminum lava untuk bertahan hidup. King Fengli, binatang-binatang ini setidaknya berada di alam Kaisar Roh level 4, yang terkuat adalah level 7. Karena itulah aku memintamu untuk ikut denganku, kata Permaisuri Ular Magma kepadanya. Lili juga bisa merasakan energi dahsyat yang dipancarkan binatang-binatang ini, dan masing-masing tampak lebih kuat darinya. Mereka semua adalah penguasa tertinggi, dan Lili harus menghadapi masing-masing dengan hati-hati. King Fengli melirik Permaisuri Ular Magma dan bertanya, siapa yang terkuat di antara semua binatang magma ini? Permaisuri menjawab, singa itu yang terkuat, dia berada di alam Kaisar Roh level 7, sedangkan yang lainnya hanya level 5 atau level 6. Tiba-tiba, Li Qingfeng mengerti mengapa dia memintanya datang,
dan bergumam, kau memintaku datang agar aku bisa menggunakan api emasku melawan singa itu, kan? Permaisuri ular magma tersenyum memuji, King Fengli, kau orang yang cerdas. Kau benar, aku bukan tandingan singa itu, dan itulah sebabnya aku memintamu ikut denganku. Setelah kau membunuh singa magma itu dengan api emasmu, aku akan bisa mengalahkan yang lain. Setelah kita mendapatkan buah kerajaan mistik magma, kita masing-masing bisa mengambil satu untuk diri kita sendiri. King Fengli mengangguk setuju. Siapa yang bersembunyi di sana? Mendengar suara-suara, singa magma membuka mulutnya. Li Qingshan tercengang. Singa itu memiliki pendengaran yang luar biasa dan dapat mendengar mereka meskipun mereka berada jauh darinya. Singa magma telah menemukan kita, ayo kita ke sana, kata permaisuri kepada King Fengli. Permaisuri ular magma sudah cukup sombong, dan sekarang setelah dia mendapat bantuan dari King Fengli, dia sama sekali tidak takut pada singa itu. Ketika singa itu melihat bahwa permaisuri ular magma membawa seorang manusia kultivator bersamanya, seorang pria yang tampan, mata singa itu berbinar karena marah dan cemburu. Ratu Ular, mengapa kau membawa manusia ke sini? Tanya singa kepada Ratu Ular Magma. King Fengli dan binatang buas di sekitarnya dapat mengetahui bahwa singa magma sedang marah. Bingung, King Fengli melirik ke arah singa, lalu kembali ke Ratu Ular, dan bersiap untuk gosip. Permaisuri Ular Magma tersenyum tipis dan berkata, King Fengli, tidak ada gosip di sini. Aku bisa memberitahumu sejak awal bahwa singa ini dulu mengejarku, dan aku menolaknya. Dia sudah lama ingin membalas dendam padaku. King Fengli memutar matanya mendengar kata-katanya, dia berpikir bahwa hanya mereka yang berasal dari dunia pengembangan diri manusia yang mengejar cinta. Dia terkejut mendapati bahwa binatang buas ini melakukan hal yang sama, dan bahwa kebencian dapat berasal dari cinta juga. Bab 1433. Singa Magma. King Fengli akhirnya mengerti bahwa singa itu menganggap dirinya sebagai pesaing, atau bahkan pacar permaisuri ular magma. Bicara soal menyakiti seseorang. King Fengli baru saja bertemu permaisuri hari ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kekasihnya? Hei kau, menjauhlah dari permaisuri ular magma. Aku akan membayarmu jika aku melihatmu lagi. Singa magma menatap Li King Feng dengan ekspresi yang sangat dingin. Sebagai penguasa danau magma, singa adalah salah satu binatang terkuat di sini, tidak ada yang berani menantangnya. Namun, alis King Fengli berkerut mendengar ancaman singa itu, dia bahkan menjadi sedikit marah. Dia, Lily, adalah orang terpilih dari dunia kultivasi diri Huaxia dan seorang yang sangat kuat. Dia bahkan tidak pernah takut pada tetua lainnya, apalagi pada binatang buas yang hidup di dalam sungai magma. Mungkin kuat, tetapi King Fengli tidak takut. Lagi pula, permaisuri sudah memberitahu Lily bahwa satu-satunya musuhnya adalah singa. Selama ia mengalahkannya, ia bisa mendapatkan buah kerajaan magma mistik. Li King Feng mencibir, singa magma, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Kau hanya butuh beberapa tahun kultivasi untuk melakukan itu. Sesombong singa itu, Li King Feng bahkan lebih sombong lagi. Ia tidak hanya mengabaikan ancaman singa itu, tetapi bahkan menghina kemampuannya. Dengan tatapan dingin, singa itu tiba-tiba mengacungkan kaki kanannya, menciptakan bola api raksasa yang diarahkan langsung ke King Fengli. Li King Feng mencibir acuh tak acuh dan menggunakan tinju neraka pencekiknya. Sebuah tinju raksasa menghantam bola api singa, menciptakan ledakan keras di udara. Danau magma mulai bergoyang dan berputar, dan lava memercik kemana-mana. Siapapun yang mengembangkan diri sendiri pasti sudah mati sekarang. Berdebar. King Fengli terpaksa mundur, tinjunya gemetar karena kekuatan itu. Sebelum menyerang singa yang terpaksa mundur itu, ia tak menyangka betapa kuatnya singa itu. Pantas saja singa itu berada di alam kaisar roh level 7. Namun, Lily tidak khawatir, karena ia masih punya trik tersembunyi. Begitu ia menggunakannya, singa magma pasti akan mati. Ekspresi singa berubah menjadi ketidakpuasan saat dia melihat bahwa King Fengli hanya mundur. Dia adalah penguasa sungai magma, dan binatang terkuat di sana. Beraninya seorang manusia yang berkultivasi sendiri mengejeknya. Bagaimana mungkin apinya gagal membunuh manusia ini? Ia merasa terprovokasi. Sebelum singa magma sempat menyerang lagi, gajah magma membuka mulutnya. Kau tak perlu lelah menghadapi manusia ini, serahkan saja padaku, aku akan menginjaknya sampai mati dalam sekejap. Singa itu menganggukkan kepalanya, silakan, gajah magma, injak manusia ini hingga menjadi daging cincang. Singa mempercayai kekuatan gajah, kekuatannya sangat besar, hampir setara dengan dirinya sendiri. Sebagai seekor gajah raksasa, gajah magma menguasai wilayah danau magma ini dan bersumpah menjadi saudara bagi singa magma. Gajah ini sangat patuh kepada singa. Li King Feng mengerutkan kening, dan raut wajahnya berubah sedingin es, ia datang ke sini demi buah itu, agar bisa naik level.
Ia bahkan belum sempat memetik buah itu sebelum diserang segerombolan monster magma. Ekspresi gajah di depannya tampak seperti pembunuh, dan jelas ia ingin membunuh Li Qingfeng. Mereka adalah musuh, jadi Li Qingfeng yang mati, atau Li Qingfeng yang mati. Melambaikan belalainya yang panjang di udara, gajah itu menciptakan aliran magma dari dalam danau dan melemparkannya tepat ke arah Qingfeng Li. Li Qingfeng mencibir sambil mencabut pedang kaisar apinya. Energi api asli mengalirkannya, menciptakan danau api, menimbulkan suara dentuman saat bertabrakan dengan serangan gajah itu. Api berkobar lebih tinggi dari sebelumnya, dan terasa seperti gempa bumi telah meletus di bawah danau magma. Siapa sangka makhluk ini sekuat ini? Pikir Li Qingfeng, raut wajahnya berubah terkejut. Ia mengira singa itu kuat, tetapi tak menyangka gajah akan sekuat itu. Setelah tinggal di bawah danau magma selama ini, binatang-binatang ini menyerap energi danau, dan mengolah kekuatan danau itu untuk diri mereka sendiri. Gajah itu juga terkejut karena serangannya tidak melukai Li Qingfeng. Manusia ini memang kuat, dan gajah magma tidak berani meremehkannya. Dengan raungan, gajah itu memuntahkan sepotong daging api merah, yang kemudian berubah menjadi seekor gajah. Gajah api itu mengarahkannya ke arah Lili, siap melahapnya. Li Qingfeng mencibir sambil menyuntikkan esensi vital apinya ke dalam pedang api. Ia berteriak, "Gajah api!" Li menggunakan teknik pedang kaisar api ketiga dan memusatkan esensi vital serta energi pedangnya ke dalam tubuhnya untuk menciptakan seekor gajah yang menyala-nyala. Sebuah ledakan memecah udara saat kedua gajah itu saling bertabrakan. Binatang-binatang lain menatap heran pada manusia yang sedang mengolah diri ini. Gajah ciptaannya benar-benar seperti gajah sungguhan, membuat mereka semua terkagum. Energi pedang kuat milik Qingfeng Li langsung membelah gajah magma elepan. Retakan. Gajah magma elepan mulai retak, jaring laba-laba kecil terbentuk di sekujur tubuhnya. Akhirnya, dengan suara, boom, gajah itu pecah menjadi potongan-potongan lava kecil, menghilang ke danau magma. Manusia ini sangat kuat, aku tidak percaya dia mengalahkan gajah magma senior. Benar, ini tidak masuk akal, kekuatan gajah hanya kalah dari kekuatan singa. Sekarang ada pesaing kuat lain untuk buah kerajaan mistik magma. Semua binatang lainnya bergumam karena terkejut dan tidak percaya. Binatang-binatang ini telah menjalani hidup mereka di dasar danau magma, dengan kontak minimal dengan manusia. Kebanyakan pembudidaya mandiri akan dibunuh segera setelah mereka memasuki danau magma. Namun, manusia ini tidak hanya menerobos masuk ke danau magma, ia juga mengalahkan gajah magma, sungguh mengejutkan. Bab 1434. Menerobos ke alam Kaisar Roh. Gajah magma tercengang ketika serangannya dihancurkan oleh Qingeng Li. Ia menyadari kekuatan hebat dalam serangannya. Serangan terakhirnya mengandung setidaknya 200.000 pon kekuatan, tetapi seharusnya sudah ditebas lawannya dengan satu tebasan pedang. Dilengkapi dengan niat pedang, teknik pedang Li Qingfeng benar-benar kuat. Yang paling penting adalah, gajah magma merasa heran bahwa niat pedang Qingfeng Li telah membentuk seekor gajah api yang tampak seperti dirinya. Tentu saja, magma elepan tidak akan mengakui kekalahan karena semua binatang iblis magma tengah menyaksikan pertempuran tersebut. Menendang keras dasar sungai magma, gajah magma melompat tinggi ke udara dan berubah menjadi kilatan petir yang menyala. Ia melesat ke arah Lili, berniat menghantamnya hingga mati dengan momentumnya. Sambil mencibir, Lili menyimpan pedang kaisar api. Ia menyalurkan teknik tubuh api penyucian fana, dan tubuhnya mulai bersinar seperti emas. Dia mengayunkan tinju kanannya yang berubah menjadi tinju emas raksasa yang menghancurkan ruang dan menghantam kepala magma elepan. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah benjolan besar muncul di kepala gajah magma. Benjolan besar itu membengkak hingga seukuran kepalan tangan dan tampak sangat menggelikan. Gajah magma menjerit dengan menyedihkan dan rasa sakit di kepalanya begitu hebat hingga ia merasa kepalanya akan pecah. Li Qingfeng mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Tinju neraka cekik keenamnya sebelumnya mampu membunuh lawan-lawannya secara instan, tetapi kali ini hanya meninggalkan benjolan besar di kepala gajah magma. Ini menunjukkan kemampuan pertahanan hebat dari kulit gajah magma. Kulitnya begitu tebal sehingga tinju neraka pencekik tidak bisa menembusnya. Sakit sekali. Manusia hinamu meninggalkan benjolan besar di kepalaku dan aku takkan pernah memaafkanmu. Gajah magma menatap Qingeng Li dengan niat membunuh yang kuat. Ia mengamuk di sungai magma dan mengaduk-aduk magma. Dengan marah, ia menerjang ke arah Qingfeng Li, berniat menghancurkannya dengan kekuatan fisiknya. Sangat disayangkan ia tidak tahu bahwa kekuatan terbesar Qingfeng Li terletak pada kekuatan fisiknya. Qingfeng Li menyalurkan teknik tubuh penyucian fana dan mengayunkan tinju neraka mencekik, memunculkan tinju besar dari kehampaan yang menghantam gajah magma. Dah. Pukulan neraka cekik milik Qingfeng Li meninggalkan benjolan-benjolan besar di kepala, leher, punggung, tungkai, dan perut gajah magma.
Benjolan-benjolan itu tersebar di seluruh tubuh gajah. Meskipun kulit gajah magma sekeras batu meteorit dan bahkan alat spiritual tingkat kaisar pun tak mampu menembusnya, di bawah serangan tinju neraka pencekik milik Li Qingshan yang dahsyat, benjolan-benjolan besar muncul di kulitnya yang keras dan membengkak hingga seukuran apel besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Para binatang iblis magma yang menyaksikan berusaha menahan tawa mereka dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan tawa keras karena gajah magma sekarang tampak seperti landak yang jelek. Magma Lion tiba-tiba berbicara dari belakang, Magma Elephant, kau tak bisa mengalahkan manusia yang sedang berkultivasi hanya dengan kekuatan fisikmu. Kau harus membunuhnya dengan kekuatan garis keturunanmu. Kakak, aku tahu. Gajah magma mengangguk. Ia memiliki dua kekuatan super. Satu adalah kemampuan bertahannya melalui kulitnya, dan yang lainnya adalah garis keturunan gajah purba. Gajah magma mengangkat kepalanya dan meraung. Ia mengaktifkan garis keturunan gajah di tubuhnya. Tubuhnya membesar hingga mencapai tinggi setidaknya ratusan meter, dan kepalanya muncul dari sungai magma. Di atas tubuhnya, di udara, muncul bayangan raksasa gajah purba. Gajah purba itu tingginya mencapai ribuan meter dan kepalanya hampir menyentuh puncak tebing. Gajah purba itu membuka mulutnya dan mencoba menghisap King Feng Li ke dalam tubuhnya untuk dimurnikan. King Feng Li mencibir, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia jarang menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan gajah magma seharusnya tidak memamerkan kekuatan garis keturunannya di depan seorang ahli garis keturunan. Li Qingshan segera mengaktifkan garis darah pemakan. Di udara di atas kepalanya, sebuah lubang pusaran hitam berdiameter ribuan meter muncul. Lubang hitam itu sangat besar dan mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui seperti halnya lubang hitam di alam semesta. Saat kemunculannya, lubang hitam itu mencoba menelan segalanya dengan daya hisapnya yang besar. Saat melihat gajah purba di depannya, ia merasa gembira seolah baru saja melihat makanan lezat. Kilatan kengerian muncul di mata gajah purba itu. Jelas, ia pernah melihat lubang hitam sebelumnya di bumi purba dan mengetahui kekuatannya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pusaran hitam itu melepaskan gelombang energi hitam misterius yang menyebar ke depan dengan gaya rotasi berbentuk es, menghisap bayangan gajah kuno itu. Gajah purba itu menjerit pilu. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia. Sedikit demi sedikit, ekor, punggung, leher, kepala, dan akhirnya seluruh tubuhnya ditelan pusaran hitam dan berubah menjadi energi pusaran itu. Gajah magma memuntahkan darah setelah garis keturunannya ditelan oleh Li Qingfeng. Ia mencoba lari, tetapi Li Qingfeng tidak membiarkannya pergi. Wuss! Li Qingfeng bergeser dan bagaikan anak panah yang melesat, ia langsung berada di hadapan gajah magma. Ia menebaskan pedang kaisar api ke depan dengan tiba-tiba. Puci! Kepala magma elepan terpenggal dan darah muncrat ke tanah. Magma elepan, binatang iblis alam kaisar roh tingkat ke-6, mati. Li Qingfeng merasa pusaran hitam itu belum puas setelah menelan garis keturunan gajah. Ia berbalik menatap singa magma di kejauhan. Di bawah tatapannya, magma lion gemetar ketakutan. Karena pusaran hitam itu tidak puas, King Feng Li dengan senang hati melepaskannya ke magma lion. Ketakutan, magma lion berbalik untuk lari. Mengendalikan pusaran hitam itu, Li Qingfeng mencoba mengejarnya. Namun, ia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Langkahnya menjadi tidak stabil karena sebagian kekuatan garis keturunan gajah kuno yang ditelan pusaran hitam telah memasuki tubuh King Feng Li dan dia kesulitan mengendalikannya. King Feng Li merasa bahwa dia berada di ambang terobosan karena sebagian kekuatan garis keturunan gajah kuno telah memasuki tubuhnya dan mengalir ke dantiannya melalui meridian, otot, urat, dan tulangnya. Inti roh di dantian Li Qingfeng mengalami transformasi setelah menyerap sejumlah besar energi garis keturunan gajah purba. Inti roh tersebut berubah menjadi emas, yang merupakan simbol terobosan resmi ke alam kaisar roh. Cahaya yang terpancar dari tubuh King Feng Li lebih bersinar dan terang seperti emas. Tubuh Li Qingfeng mengeluarkan suara berderak keras. Ia mengayunkan tinjunya dengan santai dan membuat lubang besar di sungai magma, memperlihatkan kehampaan di dalamnya dan puing-puing angkasa yang mengambang di dalamnya. Pukulan itu mengandung setidaknya 300.000 pon kekuatan. Bab 1435. Raungan Magma Lion. King Feng Li, selamat atas terobosanmu ke alam kaisar roh. Permaisuri ular magma berkata kepada King Feng Li dengan penuh rasa terima kasih. Karena kekuatannya berada pada level yang sama dengan magma elepan, akan sangat sulit baginya untuk membunuh magma elepan yang kuat. Namun, King Feng Li mampu membunuhnya hanya dengan beberapa serangan. Tentu saja, permaisuri ular magma tahu bahwa kekuatan garis keturunan King Feng Li lah yang telah membantunya membunuh gajah magma dalam waktu sesingkat itu. Pusaran hitam yang melahap itu begitu kuat bagaikan lubang hitam semesta yang mampu melahap apapun di dunia.
Permaisuri ular magma ketakutan saat pusaran hitam itu muncul, dia merasa garis keturunannya sendiri akan dilahap olehnya. Beruntungnya garis keturunan pemakan itu tampaknya memiliki kemampuan untuk membedakan antara kawan dan lawan. Ia mengalihkan perhatiannya ke singa magma yang begitu ketakutan sehingga ia langsung lari. Ia lolos hanya karena Lily perlu berhenti sejenak untuk menerobos ke alam Kaisar Roh. Sekarang garis keturunan pemakan telah kembali ke tubuh King Feng Li dan butuh waktu untuk mencerna garis keturunan gajah kuno yang baru saja dilahapnya. Lily tersenyum tipis dengan penyesalan, lalu berkata, itu buruk. Aku hampir membunuh singa magma, tapi dia kabur. Permaisuri ular magma menggelengkan kepalanya dan menjawab, ia tidak akan pergi jauh karena ia masih menginginkan buah kerajaan magis. Buah itu bisa membantu semua binatang iblis magma dan manusia berevolusi, dan tidak ada binatang iblis yang bisa menahan godaannya. Lily mengangguk setuju. Singa magma tidak akan lari jauh karena buah kerajaan mistik magma ada di dekatnya. Tiba-tiba, permaisuri ular magma menunjuk ke depan dan berkata, lihat. Buah kerajaan mistik magma baru saja matang. Lily melihat ke arah yang ditunjuknya dan mendapati buah itu memang telah matang dengan aroma yang menggoda. Di permukaan buah yang merah, rune magma merah berputar dan memancarkan aura dao surgawi. Bersemangat, binatang iblis magma yang berada di dekat buah kerajaan mistik magma menjulurkan cakarnya, berusaha meraih kedua potong buah itu. Ekspresi Li dan permaisuri ular magma berubah. Menendang keras dasar sungai magma, mereka melompat ke udara dan melesat menuju buah-buahan seperti dua kilatan petir merah. Permaisuri ular magma mendorong telapak tangan kanannya ke arah harimau magma dan mengirimnya terbang. King Feng Li menghunus pedang kaisar api dan memenggal kepala seekor puma magma. Dengan langkah naga, Lily tiba di depan buah magma mistik royal dalam sekejap mata. Ia mengulurkan tangan kanannya dan memetiknya. Pada saat yang sama, permaisuri ular magma tiba di bagian lain dari buah magma mistik royal. Tepat ketika ia mengulurkan tangannya, sebuah bayangan merah muncul dari belakang. Lebih cepat dari kilat, bayangan merah itu langsung berada di samping permaisuri ular magma dan memetik buah kerajaan mistik magma lainnya. Ekspresi permaisuri ular magma berubah tajam, dan dia berkata, singa magma, kembalikan buah kerajaan mistik magma kepadaku. Singa magma lah yang telah merebut buah kerajaan magis mistis dari permaisuri ular magma. Ia telah mengintai di sekitar dan bergegas keluar ketika menyadari buah itu telah matang. Tentu saja, singa magma cukup pintar untuk tidak merebut buah magma mistik royal dari Lily. Ia mengincar buah magma milik permaisuri ular magma dan berhasil. Permaisuri ular magma, kemarilah dan dapatkan itu jika kau bisa. Dengan buah kerajaan mistik magma di tangan, singa magma tertawa dengan angkuh. Ekspresi permaisuri ular magma berubah. Ia mengangkat telapak tangannya yang berubah menjadi telapak magma raksasa dan menghantamkannya ke arah singa magma. Namun magma lion mengulurkan satu jarinya dan menghancurkan telapak magma. Dengan kekuatan yang lebih lemah, magma Snake Empress bukanlah tandingan magma lion. Singa magma menyukai permaisuri ular magma. Namun, daya tarik buah kerajaan magis itu begitu besar sehingga singa magma akhirnya memutuskan untuk bertarung dengannya. Tentu saja, meskipun magma lion menyukai magma Snake Empress, dia tidak membalas perasaannya. King Feng Li, tolong bantu aku mendapatkan kembali buah kerajaan mistik magma dari singa magma. Permaisuri ular magma menoleh dan berkata kepada King Feng Li. King Feng Li mengangguk, berkata, tentu saja. Dia berjalan menuju magma lion sambil berkata, magma lion, serahkan buah kerajaan mistik magma dan aku akan mengampuni nyawamu. Ekspresi magma lion berubah. Ia berkata dengan dingin, King Feng Li, aku tidak mengambil buah magma mistik royal darimu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Lepaskan aku. Li Qingshan tersenyum tipis dan berkata, singa magma, tinggalkan buahnya dan kau bisa pergi. Ekspresi magma lion berubah. Mustahil baginya untuk menyerahkan buah kerajaan mistik magma karena ia masih membutuhkannya untuk mencapai terobosan. Ia menendang tanah dengan keras dan terbang mundur, mencoba lari ke arah lain. Tubuh King Feng Li bergeser dan bagaikan kilatan petir, ia langsung menyusul magma lion. Dia mengayunkan Strangle Hellfish ke arah magma lion. Magma mengangkat cakar singanya dan menghantam tinju neraka cekik milik Li King Feng dengan suara dentuman yang dahsyat. Magma di sungai melonjak hingga lebih dari 100 meter di udara, 2 kali lebih tinggi dari pertempuran mereka sebelumnya. Sejak terobosannya ke alam Kaisar Roh, kekuatan serangan King Feng Li telah meningkat 3 kali lipat dan setara dengan kekuatan magma lion. King Feng Li, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Mustahil. Aku akan memberimu sedikit kekuatanku, kata magma lion dingin, marah pada Li Qingshan. Ia memutuskan untuk menggunakan senjata rahasianya, tetapi tentu saja ia tidak berani menggunakan kekuatan garis keturunannya. Apa yang terjadi pada gajah magma sangat memengaruhi singa magma.
Ia tahu bahwa garis keturunan pemakan lili tidak tertandingi, dan ia masih memiliki peluang untuk menang jika ia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Singa magma mengaum. Singa magma meraung. Ia mengedarkan energi mana dan membentuk singa magma merah raksasa. Bab 1436. Membunuh magma lion. Lili King Feng acuh tak acuh karena energi spiritualnya sangat kuat. Ia melancarkan raungan singa ketiga. Tornado, yang membentuk tiga singa sonik emas. Tiga singa sonik bertabrakan dengan singa magma dengan kekuatan yang luar biasa sehingga menciptakan ruang hampa dan menghancurkan dasar sungai magma. Tanah retak dan magma yang membara mulai mengalir ke kedalaman tanah melalui retakan tersebut. Magma Lion melancarkan magma Lion Roar yang membentuk pusaran magma raksasa dan menghantam ke arah King Feng Li, berniat mencabik-cabiknya. Li King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Ia tidak menyangka tornado raungan ketiganya bisa diblokir. Raungan singa magma sangat kuat, dan kekuatan serangan energi rohnya berada pada level yang sama dengan raungan tornado ketiga milik King Feng Li. Magma Lion pun ikut terkejut, dan yang tidak diketahuinya ialah Magma Lion juga ikut terkejut. Senjata paling rahasia singa magma adalah raungan singa magma. Ia mengira bisa mengalahkan Lili dengan aumannya, tetapi ternyata saingannya juga memiliki energi spiritual yang besar. Singa magma mengaum. Singa magma meraung lagi. Ia membentuk singa merah raksasa dari magma yang membara, menghantam jiwa Lili. Sambil tersenyum dingin, King Feng Li kembali melancarkan tornado raungan ketiga yang membentuk tiga singa tornado emas yang menerjang ke arah singa magma. Tabrakan keduanya di bawah sungai magma menimbulkan suara yang mengguncang bumi dan melonjakkan gelombang magma raksasa. Rencana Lili King Feng sederhana. Ia berusaha mendapatkan wawasan tentang raungan singa keempat sambil melawan singa magma dengan tornado raungan ketiga. Total ada 9 teknik raungan singa, dan Lili baru mendapatkan pemahaman tentang auman ketiga yang sangat kuat. Jika ia bisa mendapatkan pemahaman tentang auman keempat, ia yakin akan mudah untuk membunuh singa magma. King Feng Li mulai memfokuskan perhatiannya pada raungan keempat yang disebut raungan singa petir dan guntur, artinya raungan tersebut dapat menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Bayangkan saja kekuatan tak tertandingi yang menggabungkan guntur dan kilat, kekuatan alam asli, dan serangan sonik energi roh yang kuat. Lili membawa mutiara petir dan menguasai teknik petir. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang guntur dan kilat serta tiga teknik auman singa, Lili cukup mudah memahami auman keempat. Di kedalaman pikirannya, King Feng Li melepaskan kilatan petir hitam yang bergabung dan mengembun dengan singa sonik. Singa sonik yang dibentuk oleh King Feng Li semuanya berwarna emas, tetapi singa sonik yang baru berwarna hitam. Kilatan petir menari-nari dan berputar mengelilingi tubuh singa hitam. Kegembiraan muncul di mata King Feng Li karena dia tahu dia telah menguasai singa petir guntur raungan keempat. Singa magma, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buah kerajaan mistik magma sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu atau aku akan menghabisimu. Ancam Li kepada singa magma. Singa magma tertawa. Ia berkata dengan arogan, King Feng Li, kau tak bisa mengalahkanku dengan energi spiritual maupun kekuatan fisik. Bagaimana kau akan membunuhku? Bagus. Karena kau meminta kematianmu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Li Qingshan. Raungan keempat singa petir guntur. Li Qingshan melancarkan raungan singa keempat yang baru saja dikuasainya. Dari lubuk hati Lili, seekor singa sonik hitam melesat keluar. Tubuhnya yang besar mengeluarkan kilatan petir hitam saat ia melesat menuju singa magma. Ekspresi magma lion berubah. Ia merasakan kehadiran yang begitu kuat dari singa petir hitam itu sehingga jiwanya gemetar ketakutan. Panik, magma lion mengedarkan energi rohnya dan membentuk serangan singa magma sonik merah yang mencoba menghalangi singa petir guntur hitam. Ledakan. Disertai suara gemuruh yang dahsyat, singa petir hitam milik King Feng Li bertabrakan dengan singa sonik magma. Semua magma di sungai magma melonjak ke atas dan menyebar keluar, melepaskan energi dahsyat. Singa petir guntur hitam itu mengeluarkan kilatan petir hitam yang menyambar pikiran singa magma dengan kekuatan yang ganas. Kaca. Kaca. Energi spiritual magma lion tertusuk petir hitam. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya dan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya, retakan itu meledak. Dengan meledaknya pikirannya, energi roh magma lion lenyap. Singa magma membuka mulutnya dan menjerit dengan menyedihkan. Ia menjadi idiot karena energi spiritualnya telah hancur total oleh petir hitam. Magma lion jatuh ke dasar sungai magma dan tidak bisa berhenti berteriak. Teriakanmu menyebalkan. Lebih baik aku kirim kau ke neraka. Dengan senyum dingin, Lili King Feng bergerak secepat kilat. Ia langsung berada di samping singa magma. Puci. King Feng Li menebaskan pedang kaisar api dan memenggal kepala singa magma. Magma lion,
sang penakluk di dasar sungai magma, tewas. Binatang iblis magma yang ada di dekatnya ketakutan dengan apa yang mereka lihat dan mulai mundur. Ya Tuhan, manusia yang mengolah dirinya sendiri begitu kuat sehingga dia seharusnya membunuh magma lion. Ya, dia adalah manusia kultivator terkuat yang pernah kulihat. Manusia kultivator lain yang jatuh ke sungai magma semuanya telah kami bunuh. Sayangnya, situasinya telah berbalik. Manusia yang membudidayakan diri sendiri telah membunuh sebagian dari kita. Langit sungai magma akan berubah. Semua binatang iblis magma di dekatnya menatap King Fengli dengan ketakutan di mata mereka seolah-olah dia adalah iblis. Binatang-binatang iblis yang tinggal di sungai magma paling takut kepada naga magma dan sekarang King Fengli bergabung dengan naga magma dan menjadi salah satu dari dua makhluk yang paling ditakuti di mata binatang-binatang iblis magma. Di mata mereka, King Fengli begitu menakutkan dan kuat sehingga mereka menempatkannya dalam kelompok yang sama dengan Magma Dragon, salah satu dari 10 binatang buas teratas di bumi kuno. King Fengli berjalan ke sisi Magma Lion dan mengeluarkan buah kerajaan mistik magma. Bab 1437. Memperoleh buah kerajaan mistik magma. King Fengli berbalik dan menyerahkan buah kerajaan mistik magma kepada permaisuri ular magma. Kegembiraan muncul di wajahnya yang menawan. Ia berkata, King Fengli, terima kasih. Jauh di lubuk hatinya, permaisuri ular magma sangat berterima kasih kepada Li Qingfeng. Ia tahu ia tidak akan mendapatkan buah kerajaan mistik magma tanpa Li Qingfeng. Dia membawa King Fengli ke sini karena dia memiliki api emas. Dia mengira Li Qingfeng harus menggunakan api emas untuk mengalahkan singa magma. Dia tidak menyangka Li Qingfeng bisa membunuh singa magma hanya dengan energi spiritualnya, bukan api emas. Permaisuri ular magma punya firasat bahwa dia tidak akan sebanding dengan King Fengli jika dia menggunakan energi rohnya untuk melawannya. Energi spiritual Li Qingfeng begitu kuat hingga mampu membentuk singa sonik yang melancarkan serangan guntur dan kilat. Kekuatannya hampir tak tertandingi. Permaisuri ular magma belum pernah melihat teknik serangan sekuat itu sebelumnya, dan menurutnya teknik ini mungkin hanya tersedia bagi para santo legendaris. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa teknik singa sonik petir dan guntur hitam milik King Fengli memang merupakan teknik yang diajarkan oleh seorang santo kuno dan sangat sulit untuk dikultivasikan. Ia kini baru mencapai auman keempat. Setelah menguasai auman ke-9, ia bisa menghancurkan sebuah kota atau bahkan sebuah planet kecil dengan aumannya. Binatang-binatang iblis magma di dekatnya memandang ke arah King Fengli dan permaisuri ular magma dengan rasa iri, cemburu, dan panas di mata mereka. Meskipun mereka ingin merebut buah kerajaan mistik magma dari mereka, mereka mengurungkan niat itu saat teringat kematian gajah magma dan singa magma akibat kekerasan yang dilakukan oleh King Fengli. Melihat binatang iblis magma di sekitarnya, Lily berkata dengan dingin, keluar dari sini sekarang atau aku akan membunuh kalian semua. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Lily, semua monster magma berubah ekspresi. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu. Permaisuri ular magma tersenyum menawan, berkata, King Fengli, kau begitu ganas hingga kau bahkan membuat binatang iblis magma ketakutan. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, aku harus mengusir mereka, agar kita bisa memurnikan buah kerajaan mistik magma. Permaisuri ular magma menunjuk mayat gajah magma dan singa magma, sambil berkata, mereka adalah monster iblis tingkat 6 dan 7 dari alam kaisar roh, dan pil iblis mereka sangat kuat. Kau bisa mengeluarkan mereka. Sambil mengangguk, Lily berjalan mendekati mayat-mayat itu. Ia membedah perut mereka dan mengeluarkan pil iblis mereka. Kedua binatang iblis itu cukup tragis karena mereka belum menggunakan pil iblis sebelum dibunuh oleh King Fengli. King Fengli menyimpan pil iblis itu dan berencana memberikannya kepada anak anjing hitam dan ular pemakan langit agar mereka dapat meningkatkan kekuatan. Aku perlu mencapai terobosan dan meningkatkan kekuatanku, agar aku bisa keluar dari sungai magma dan menemukan anak anjing hitam, ular pemakan langit, Yaolinger, dan Taois gemuk itu, pikir King Fengli. Permaisuri ular magma, bisakah kau menemukan tempat aman di sungai magma untuk memurnikan buah kerajaan mistik magma? Ini adalah pertama kalinya Li Feng berada di sungai magma, dan ia tidak mengenal tempat itu. Akan sangat buruk jika mereka bertemu naga magma. Sekarang naga magma sedang sibuk bertarung dengan monster tua Li Shui, tetapi ia tidak memaafkan King Fengli saat menyadari bahwa ia telah dimanfaatkan olehnya. Jadi, King Fengli harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatannya dan dengan demikian memperoleh peluang bertahan hidup yang lebih baik. Permaisuri ular magma mengangguk dan berkata, aku tahu gua magma tempat kita bisa memurnikan buah kerajaan mistik magma. Dia segera membawanya ke gua magma. Gua itu berada di bawah tanah, tersembunyi oleh magma yang berjatuhan. Gua itu tak terlihat jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama. Permaisuri ular magma telah berkultivasi di gua magma ini. Di sini,
Kekuatannya tumbuh sangat cepat dan dengan demikian menjadi penakluk sungai magma. King Fengli mengikuti permaisuri ular magma ke dalam gua magma bawah tanah. Dengan luas setidaknya beberapa ratus meter persegi, bagian dalamnya sangat luas. Ada perisai pelindung berwarna merah di sini untuk menahan magma yang membara di luar. Terkejut, Li Qingfeng bertanya, "Permaisuri ular magma, kau tahu cara membentuk formasi susunan pelindung?" Permaisuri ular magma menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, aku tidak tahu tentang formasi susunan. Formasi susunan ini sudah ada di sini sebelum aku datang." King Fengli tampak bingung mendengar apa yang dikatakannya. Dengan senyum menawan, permaisuri ular magma menjelaskan, "Saya menemukan gua bawah tanah ini secara tidak sengaja saat saya sedang berkultivasi di sungai magma. Gua ini dulunya digunakan sebagai tempat kultivasi oleh seorang master alam kaisar roh di era bumi kuno. Beliau adalah ahli formasi susunan dan telah membangun formasi susunan di sini, dan saya mendapatkan manfaat darinya." King Fengli mengangguk dengan tiba-tiba mengerti. Melihat sekeliling gua, Li Qingfeng terkesima dengan apa yang dilihatnya. Gua besar itu bagaikan villa raksasa, dengan sungai, meja batu, dan platform batu yang semuanya dibangun dengan stigma yang membara namun tak tergoyahkan. Seseorang harus mengagumi kekuatan besar dari master formasi susunan di bumi kuno. Sementara master formasi susunan lainnya menggunakan benda padat seperti batu, pohon primitif, dan harta dharma untuk membangun formasi susunan, master ini justru membangun formasi susunan dengan magma yang membara dan mengalir. Sungguh menakjubkan. Setelah mempelajari ilmu formasi susunan, Lili melihat sekilas bahwa formasi susunan ini sangat kuat. Ia mulai mempelajarinya dan mendapatkan wawasan baru. Ia merasakan beberapa rune dao surgawi mengalir di permukaan magma. Rune-rune surgawi itu, yang mengandung keberadaan magma rahasia, tampak seperti kecebong yang berenang. Tiba-tiba, sebagian energi roh King Engli memasuki rune magma. Dan dia melihat di rune magma duduk sesosok yang berpakaian merah. Seorang pria parubaya sedang sibuk membangun formasi susunan. Metode pembangunannya sungguh menakjubkan. Tangan kirinya memegang magma dan meletakkannya di atas batu dengan tangan kanannya. Ia sedang membangun formasi susunan dengan kolom-kolom batu magma yang bergerak. Akhirnya, perisai cahaya merah raksasa terbentuk untuk memblokir semua serangan dari luar. Bab 1438. Mempelajari pembentukan susunan magma. Keterkejutan muncul di mata King Fengli karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membangun formasi susunan dengan magma yang mengalir. Seolah merasa tengah diawasi, pria parubaya itu mendongak dan melihat King Fengli. King Fengli menganggap pria parubaya itu cukup tampan dengan wajah rupawan, hidung mancung dan postur tubuh tegap. Dia bertanya kepada pria parubaya yang tampan itu, "Siapa kamu?" Lelaki setengah baya yang tampan itu berkata, "Kau datang ke gua tempat tinggalku dan kau bertanya siapa aku." Li Qingfeng mengerutkan kening karena terkejut. Ia bertanya, "Apakah kau penguasa alam kaisar roh di era bumi kuno? Dan kaulah yang membangun formasi susunan magma?" Pria setengah baya yang tampan itu mengangguk sebagai tanda konfirmasi. King Fengli tertegun, ketidakpercayaan terlihat di matanya. Permaisuri ular magma telah memberitahunya bahwa pria parubaya yang membangun formasi susunan magma di bumi purba telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa muncul di sini dan bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Di dunia pembudidaya diri saat ini, pembudidaya diri tertua baru berusia 400 tahun. Melihat kebingungan Lili, pria parubaya itu menjelaskan, "Aku bukanlah tubuh fisik pria yang membangun formasi magma di bumi purba. Aku hanyalah jejak pikirannya, bahkan bukan jiwa." Li Qingfeng mengangguk dengan tiba-tiba mengerti. Tentu saja, seorang penguasa alam kaisar roh dari bumi kuno tidak mungkin hidup selama ribuan tahun. Ia hanyalah bayangan dari orang yang pernah hidup. King Fengli tahu bahwa beberapa master super akan meninggalkan pikiran mereka dalam formasi susunan karena mereka mempunyai beberapa obsesi semasa hidup. Obsesi-obsesi ini tidak mati bersama mereka. Misalnya, tubuh fisik pria parubaya itu telah lama mati, tetapi obsesi dalam benaknya masih ada dan memasuki formasi magma untuk melanjutkan studi tentang formasi tersebut. Hanya karena obsesinya, gua magma di bawah sungai magma tidak runtuh dan formasi susunan magma tidak hancur. Tanpa obsesinya, gua dan formasi batuan di dalamnya sudah lama lenyap akibat erosi selama ribuan tahun. Melihat ke arah Li Qingfeng, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Kita bertemu di sini sudah takdir. Karena energi spiritualmu bisa masuk ke sini, kau pasti sudah mempelajari ilmu formasi susunan. Aku akan mengajarimu teknik formasi susunan magmaku, agar kau tidak tersesat." "Terima kasih, senior." Li Qingshan membungkuk hormat pada pria parubaya itu.
Karena pria parubaya itu adalah seorang guru di bumi kuno dan usianya ribuan tahun lebih tua dari King Fengli, dia pantas disebut seorang senior. Dan King Fengli berterima kasih kepada pria parubaya itu yang telah menawarkan diri untuk mengajarinya cara membangun formasi susunan magma. Pria parubaya itu menatap Li King Feng dan berkata, susunan magma berbeda dengan susunan magma lainnya karena susunan magma dibangun dengan magma cair, sedangkan susunan magma lainnya dibangun dengan benda padat. Pertama-tama, karena magma mengalir dan bentuknya tidak teratur, maka pembentukan susunan magma juga tidak teratur dan tidak tetap. Sederhananya, formasi magma dapat memiliki berbagai macam bentuk, seperti segitiga, persegi, persegi panjang, segi lima, wajik, dan segi enam. Selain bentuk, ukuran dan bentuknya pun dapat diubah karena dapat mengubah magma menjadi apa saja, seperti meja, batu, bangku, atau pohon besar. Saya mendapatkan wawasan tentang pembentukan susunan magma melalui rune magma, salah satu dari 10 rune di alam. Rune magma sangat kuat dan mengandung energi penghancur yang sangat besar, yang dapat membakar, melelehkan, dan menghancurkan apapun yang ditemuinya. Pria parubaya itu mengajarkan segala hal tentang pembentukan susunan magma kepada King Fengli, termasuk teori, metode, aturan, dan rune. Dalam benak pria parubaya itu, pengetahuan tentang formasi susunan magma sangat sulit dipahami karena ia membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempelajarinya. Ia memperkirakan bahwa Li King Feng akan membutuhkan 1 atau 2 bulan untuk menguasai dan membangun formasi susunan magma. Namun, pria parubaya itu telah meremehkan King Feng Li yang telah belajar dari Kaisar Malam Kegelapan beberapa pengetahuan tentang formasi susunan dan karenanya memiliki pemahaman mendalam tentang bidang ini. Selain pengetahuannya dalam formasi susunan, King Fengli memiliki pemahaman mendalam tentang rune dan formasi susunan magma merupakan kombinasi yang diperkuat antara formasi susunan dan rune. Selain itu, King Fengli adalah seorang pembelajar cepat yang memiliki pemahaman dan kecerdasan luar biasa, dan dia sangat pandai dalam menyimpulkan. Dia menyimpulkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang formasi susunan dan rune sebelum menggabungkannya dengan teknik formasi susunan yang diajarkan oleh pria parubaya itu. Hanya butuh beberapa saat bagi King Fengli untuk memperoleh wawasan tentang hakikat formasi susunan magma. Jari telunjuk kanannya melambai sedikit di udara dan mengeluarkan magma berbentuk ikan yang sedang berenang. Ikan yang berenang itu sama hidup dengan ikan asli dan satu-satunya perbedaan adalah ikan itu terbuat dari magma. Melihat King Fengli membentuk ikan berenang dengan jarinya, pria parubaya itu tertegun. Jenius, sungguh jenius. Dia benar-benar jenius formasi arai yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Pria parubaya itu bergumam tak percaya. Jika ia tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, pria parubaya itu tidak akan pernah percaya bahwa seorang pemuda yang baru saja mempelajari formasi magma dapat menggambar ikan berenang dengan jarinya. Pemuda itu memiliki bakat dan pemahaman yang lebih besar daripada dirinya. Anak kecil, aku telah mengajarimu formasi susunan magma sebagai perbuatan baik, tapi aku tidak menyangka kau akan memahaminya secepat ini. Aku senang telah membuat keputusan yang tepat. Pria parubaya itu menatap Li King Feng dengan penuh penghargaan. Lili tersenyum, tetapi tidak berbicara. Ia tahu bahwa formasi magma itu sangat luas dan dalam karena dapat mengubah magma merah menjadi berbagai macam makhluk, seperti monster, tumbuhan, hewan, gunung, sungai, dan bahkan manusia. Dia telah memahami bagian dangkal dari formasi susunan magma dan hanya bisa membuat ikan berenang sekarang. Namun, ini adalah awal yang baik bagi Lili, yang akan mempercepat studinya di masa depan. Senior, terima kasih telah mengajariku formasi susunan. Ada yang bisa kubantu? Tanya Li King Feng dengan hormat. Setelah berpikir sejenak, pria parubaya itu berkata, saya adalah anggota sekte formasi magma di bumi purba. Jika ada beberapa murid sekte saya di dunia ini sekarang, saya harap Anda bisa menjaga mereka. Bab 1439. Menerobos ke alam Kaisar Roh tingkat kedua. Li King Feng mengangguk. Ia berjanji, senior, yakinlah, aku akan menjaga murid-murid sekte formasi magma jika masih ada yang tersisa. Setelah berjanji, Li Lili membungkuk kepada pria parubaya itu sebagai ungkapan terima kasih. Kemudian, energi spiritualnya keluar dari formasi magma dan kembali ke dunia nyata. King Fengli, apa yang terjadi barusan? Kau hanya berdiri di sana dan tidak menjawab ketika aku memanggil namamu. Melihat Li King Feng membuka matanya dan tersadar kembali, permaisuri ular magma bertanya dengan heran. Ia ketakutan ketika tiba-tiba Li King Feng berhenti berjalan dan berdiri di sana seperti patung. Ia memanggil dan berbicara kepadanya, tetapi Li King Feng tidak menanggapi seolah-olah ia adalah tubuh tanpa jiwa. Sebenarnya, sangat berbahaya bagi jiwa roh Li Qingshan untuk berkeliaran ke dalam formasi magma. Untungnya, pria parubaya di dalam formasi magma itu bukan orang jahat. Kalau tidak,
Li Qingshan akan berada dalam bahaya besar. King Fengli merasa takut dengan apa yang telah dilakukannya karena ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Dia tahu bahwa setelah memperoleh terobosan ke alam Kaisar Roh, jiwa sang kultivator dapat meninggalkan tubuh fisiknya, seperti halnya jiwa manusia dapat memasuki neraka setelah kematian sebagaimana diceritakan dalam beberapa legenda. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, berkata, "Permaisuri ular magma, jangan khawatir. Aku sedang memikirkan sesuatu. Ayo pergi." Permaisuri ular magma mengedipkan matanya. Ia masih bingung, tetapi ia tahu bahwa Li Qingfeng tidak ingin membicarakannya, jadi ia tidak melanjutkan topik itu. Dia membawa Li Qingfeng ke sudut tersembunyi di gua magma. Ada sebuah platform batu di sana. Itu adalah platform batu merah raksasa yang terbuat dari magma yang mengeras. Permukaannya sangat panas. Permaisuri ular magma tersenyum dan berkata, "King Fengli, mari kita sempurnakan buah kerajaan mistik magma di sini. Tidak ada yang akan mengganggu kita." Li mengangguk. Ia tidak takut diganggu oleh siapapun yang memasuki gua karena ia telah mempelajari formasi susunan magma sehingga mampu mengendalikan magma dan melancarkan serangan. Dia tidak menyangka akan takut bahkan jika bertemu naga magma. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari naga itu, dia bisa lolos dengan formasi susunan magma. King Fengli duduk bersila di atas panggung batu merah dan mengeluarkan buah kerajaan mistik magma. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dengan jari telunjuk kanan mengarah ke atas dan jari telunjuk kiri menekan ke bawah. Ini adalah gestur kultivasi dari mantra abadi surgawi. Dada King Fengli bergerak naik turun sedikit bagaikan riak laut yang tertiup angin sementara napas keemasan keluar dari lubang hidungnya. Seorang praktisi kultivasi biasa menyerap ki esensi biru, begitu pula Li. Namun, karena ia mengolah mantra surgawi abadi dan teknik tubuh api penyucian fana, ia mampu memurnikan ki esensi dan mengubahnya menjadi emas pucat. Ini adalah esensi paling murni dan kekuatan paling orisinal. Secara tegas, King Fengli telah mengubah esensi ki di udara dan ini menjelaskan kehebatan mantra surgawi abadi yang dapat mengubah seorang kultivator diri menjadi seorang abadi. Tentu saja, ki esensi emas juga merupakan hasil dari buah kerajaan mistik magma, yang merupakan benda spiritual paling berharga di bawah sungai magma. Buah merah dan emas ini mengandung energi emas. King Fengli menyerap energi emas dari buah kerajaan mistik magma melalui nyanyian surgawi abadi. Melalui rambut dan pori-pori kulitnya, energi memasuki kulit, otot, urat, tulang, darah dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Inti roh di dantiannya sedang mengalami transformasi. Energi emas berputar di sekitar inti rohnya dan menyebar seperti riak. Melalui kekuatan rotasi, inti roh Li terus menyerap energi emas. Perlahan-lahan, sebuah tanda muncul dan menelan inti roh tersebut. Semakin banyak energi emas yang memasuki inti roh, semakin cepat inti tersebut berputar. Akhirnya, dua tanda muncul pada inti roh emas tersebut. Dua tanda merupakan simbol tingkat kedua alam Kaisar Roh. King Fengli berencana untuk terus menyerap energi emas untuk terobosan lain ketika garis darah pemakan, garis darah Dewa Serigala, dan darah naga melahap energi emas yang tersisa. Li Feng terdiam dan memarahi dalam hati, "Kalian bertiga selalu datang untuk meminta bagian ketika aku mendapatkan harta karun." Tentu saja, dia hanya mengeluh dalam hati karena dia tahu garis darah pemakan, garis darah Dewa Serigala, dan darah naga akan menolongnya di saat dibutuhkan. King Fengli merasa berenergi dan otot, urat, serta tulangnya bergerak karena energi. Ia mengira kekuatannya telah berkembang pesat. Ia meninju ke depan dan meledakkan 50 lubang besar di udara. Itu berarti kekuatan pukulan King Fengli telah mencapai 500.000 kilogram. Dia menoleh untuk melihat permaisuri ular magma dan mendapati dia masih berkultivasi. Jadi, dia mulai berjalan-jalan di gua magma dan terus mempelajari formasi susunan magma. Gua magma itu dulunya digunakan oleh ahli formasi susunan itu sebagai tempat untuk berkultivasi dan belajar di bumi kuno. Ia telah menggambar banyak rune magma dan pengetahuan dao surgawi yang diperolehnya semasa hidupnya. Tentu saja, hanya orang-orang seperti King Fengli yang memiliki pengetahuan tentang formasi susunan yang dapat memahami informasi di dalam magma. Semakin banyak rune magma yang dibaca Li, semakin takjub ia. Ia tak pernah membayangkan magma bisa digunakan untuk membangun formasi arai. Sang pencipta adalah seorang jenius di antara para jenius. Bumi kuno memang sangat kuat. Sayangnya, setelah serangan alien di bumi kuno, banyak sekte hancur dan banyak teknik kultivasi yang kuat pun hilang. Meskipun beberapa teknik bertahan, teknik-teknik tersebut terfragmentasi dan tidak lengkap. Sudah menjadi takdirnya bahwa Li telah menemukan teknik formasi susunan magma yang lengkap di dasar sungai magma. Sebuah keberuntungan yang tidak akan pernah didapatkan oleh kebanyakan praktisi kultivasi otodidak seumur hidup mereka.
King Feng Li tidak hanya memperoleh kultivasi yang kuat, tetapi dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang formasi susunan. Bab 1440. Siap meninggalkan sungai magma. Sesaat kemudian, permaisuri ular magma juga terbangun dari latihan pemurnian. Permaisuri ular magma sebelumnya berada di level ke-6 alam Kaisar Roh. Baru saja, ia memurnikan buah kerajaan mistik magma, dan levelnya langsung melonjak ke level 8. Perlu disebutkan bahwa buah kerajaan magis mistis mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya. Buah ini bahkan mampu langsung memungkinkan para kultivator untuk naik 2 tingkat. Lily merasakan aura kuat yang terpancar dari permaisuri ular magma. Wajahnya dipenuhi rasa puas, dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Lily memiliki musuh terbesar di luar sana, yaitu naga magma. Selama permaisuri ular magma bisa membantunya, mengalahkan naga magma bukanlah masalah. Namun, ada masalah sekarang, yaitu permaisuri ular magma tinggal di sungai magma dan belum pernah keluar sebelumnya. Li Qingfeng harus menemukan cara untuk mengeluarkan permaisuri ular magma dari lingkungannya. Lily memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Permaisuri ular magma, dunia kultivasi luar sangat menarik. Kau selama ini tinggal di sungai magma yang terlalu membosankan. Ayo keluar bersamaku untuk melihat-lihat." Mendengar kata-kata Lily, permaisuri ular magma menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Dia sebenarnya ingin keluar. Namun, ia takut pada dunia luar karena ia mendengar dari orang tuanya bahwa dunia luar para pembudidaya diri sangat kacau. Terutama umat manusia itu, mereka sangat jahat, selalu berusaha menipu atau mengakali yang lain. Lily dapat melihat ketakutan permaisuri ular magma. Ia tahu bahwa meskipun permaisuri ular magma sangat kuat di dalam sungai magma, ia masih kurang berpengalaman di dunia luar. Di dunia manusia yang mempraktikkan pengembangan diri, orang-orang sangat sesat. Yang satu menusuk dengan pedang dan yang lain menebas dengan pedang. Catatan TL, pepatah ini menggambarkan tidak adanya rasa percaya di antara siapapun, orang-orang saling bertarung dari depan dan belakang. Hal-hal seperti ini sering terjadi. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Ratu ular magma, jangan khawatir. Akulah orang luarnya. Aku tidak akan menipumu." Permaisuri ular magma merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Aku selalu ingin melihat dunia di luar sungai magma, tetapi ada beberapa masalah jika kita ingin pergi keluar." Alis Li Qingshan terangkat dan bertanya, "Ada apa?" Wajah permaisuri ular magma berubah serius dan berkata, "Masalah terbesar adalah pintu keluar sungai magma, tempat naga magma dijaga ketat. Jika kita ingin keluar, kita harus melarikan diri dari naga magma. Meskipun aku sekarang berada di alam Kaisar Roh kelas 8, aku masih bukan lawannya." Setelah mendengarkan permaisuri ular magma, Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia merasa khawatir dalam hatinya. Awalnya, ia ingin mengajak permaisuri ular magma keluar dengan harapan ia bisa menemukan jalan keluar lain untuk membawa Li Qingfeng keluar dari sini. Namun, kini, semuanya terasa mustahil. Karena Magma River hanya punya satu pintu keluar, yaitu pintu keluar yang diawasi oleh Magma Dragon. Li Qingfeng merenung sejenak dan berkata, "Permaisuri ular magma, kita berdua pergi dari tempat naga magma berada." Mendengar kata-kata Lily, wajah permaisuri ular magma berubah. Matanya menunjukkan sedikit kejutan. King Feng Li, naga magma adalah salah satu dari 10 binatang buas terbesar di bumi kuno dan sangat kuat. Ia tidak bisa meninggalkan sungai magma karena dikekang oleh kitab jimat Dao Surgawi. Ia memiliki rantai Dao Surgawi yang terikat di ekornya. Kalau tidak, ia sudah lama pergi. Permaisuri ular magma memberitahu Lily tentang apa yang ia ketahui. Sebenarnya, permaisuri ular magma sudah lama ingin meninggalkan sungai magma. Ia ingin melihat dunia luar yang indah, tetapi jalan keluarnya terhalang oleh naga magma, jadi ia tidak pergi selama itu. Banyak sekali binatang iblis sungai magma yang hidup di sungai magma sepanjang hidupnya sehingga hampir tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkannya. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Permaisuri ular magma, kau tidak perlu khawatir. Tinggalkan aku di sini. Aku punya cara untuk menghadapi naga magma." Jika sebelumnya, King Feng Li pasti sudah melarikan diri melihat naga magma karena dia bukan lawan naga magma. Kekuatan King Feng Li sekarang juga tidak bisa mengalahkan naga magma. Namun jangan lupa, King Feng Li baru saja mendapatkan formasi susunan magma yang dapat mengendalikan magma dari dalam sungai magma. Saat itu, ia bisa memadatkan sungai magma menjadi berbagai bentuk. Selama Lily dapat menjebak naga magma dengan formasi susunan magma, ia bisa pergi dari sana. Sedangkan untuk monster Tualis Hui, ia bisa menyerahkannya kepada permaisuri ular magma. Inilah rencana Li Qingfeng.
Permaisuri ular magma menatap Lily dengan kaget. Ia tidak tahu dari mana Lily mendapatkan kepercayaan dirinya. Bagaimana mungkin ia bahkan tidak takut pada 10 binatang buas itu. Meskipun permaisuri ular magma belum lama mengenal Li, ia sangat mengenal Li. Li adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Karena Li mengatakan ia bisa, ia pasti sangat percaya diri. Jika tidak, Li hanya akan mengorbankan nyawanya. Permaisuri ular magma mengangguk dan meninggalkan gua sungai magma bersama King Feng Li, menyusuri dasar sungai magma dan berenang ke hulu. Di pintu masuk air pasang, naga magma bercokol di sana. Selama mereka bisa lolos dari naga magma, mereka bisa meninggalkan sungai magma dan kembali ke permukaan tanah. Lily dan permaisuri ular magma sangat akrab dengan struktur di bawah sungai magma. Keduanya berenang dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka berenang puluhan kilometer. Di bawah sungai magma, mereka bertemu banyak binatang iblis. Binatang iblis itu bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari permaisuri ular magma, jadi mereka semua bersembunyi jauh. Tentu saja, ada beberapa binatang iblis bodoh yang tidak tahu cara menghindari kematian. Binatang-binatang iblis yang tak takut mati itu ingin melahap Li Qingfeng. Li Qingfeng akhirnya mencabut pedang kaisar api dari tubuhnya, membunuh mereka semua dalam satu serangan. Sejak Lili menembus alam kaisar roh tingkat 2, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa tingkat. Bahkan binatang iblis tingkat 5 alam kaisar roh pun bukanlah lawan pedangnya. Li Qingfeng dan permaisuri ular magma juga bertemu dengan ikan teri magma tersebut. Mereka melihat Li Qingfeng dan ketakutan karena menyaksikan Li Qingfeng memotong otak seekor binatang iblis kelas 6 alam kaisar roh yang kuat. Darahnya mewarnai seluruh sungai magma. Dalam waktu singkat, King Feng Li dan permaisuri ular magma mencapai ujung sungai magma, di mana seekor binatang iblis merah besar bercokol di dasar sungai, menghalangi jalan keluar. Alis King Feng Li terangkat sedikit karena di pintu keluar dia mendapati, selain naga magma, dia tidak melihat monster Tualis Hui. Dengan kata lain, monster Tualis Hui dan naga magma bertarung cukup lama dan akhirnya melarikan diri. Hal ini membuat Lily merasa sedikit tertekan. Awalnya, ia ingin membiarkan naga magma membunuh monster Tualis Hui, sehingga membantunya melenyapkan musuh terbesarnya. Tampaknya monster Tualis Hui kini mampu menjadi master alam kaisar roh kelas 8 dan menjelajahi dunia kultivator diri selama ratusan tahun, dan memiliki metodenya sendiri. Ia pasti punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan bisa lolos dari tangan naga magma. Naga magma panjangnya setidaknya beberapa kilometer, tubuhnya melingkar seperti gunung, menghalangi jalan keluar sungai magma. Tidak ada celah sama sekali, semuanya tertutup rapat. Jika ada monster sungai magma yang ingin mendekat dan pergi dari sana, mereka pasti harus menyentuh tubuh naga magma. Naga magma akan bangkit dan menghabisi monster-monster itu dalam satu serangan. Inilah yang paling dikhawatirkan permaisuri ular magma. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.